Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap belum ya? Sepertinya udah ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita mulai aja untuk praktikum sediaan farmasi. Ini minggu kedua ya. Jadi kita hari ini masuk ke pertemuan kedua dan materi ketiga nanti ya, krim dan juga pasta. Nah, untuk krim, saya kira semuanya udah tahu krim. Ya, semuanya sudah pernah lihat berbagai macam bentuk sediaan setengah padat. Baik itu berupa krim, berupa pasta, berupa salep, berupa gel, ya, dan saya yakin secara fisik sudah bisa membedakan mana yang masuk dalam krim, mana yang masuk dalam salep, mana yang masuk dalam gel, mana yang masuk dalam pasta. Nah, krim ini adalah suatu sediaan setengah padat. Berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk obat luar. Yang membedakan antara krim dengan sediaan setengah padat lainnya adalah bahwa krim itu berupa emulsi. Kalau salep itu berupa lemak basicnya, ya kan? Kalau gel itu biasanya berupa bahan yang sifatnya larut air. Tapi kalau krim itu basicnya itu adalah emulsi. Nah, emulsi itu adalah suatu campuran antara minyak atau lemak dengan air dibantu dengan adanya emulgator. Sehingga nanti kalau membuat krim berarti harus ada bahan-bahan yang berfungsi untuk membentuk emulsi. Ya, harus ada minyaknya atau lemaknya, harus ada airnya, harus ada emulgatornya. Barulah nanti bisa itu menjadi bahan-bahan untuk membentuk krim. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Jadi stabilitas krim ini terganggu jika sistem campurannya terutama disebabkan perubahan suhu. Jadi suhu yang tinggi itu merusak krim. Ya, suhu yang tinggi merusak emulsi, suhu yang rendah juga merusak emulsi. Sehingga penyimpanan krim itu pada tempat yang sejuk ya, atau pada suhu kamar juga bisa. Tapi kalau disimpan pada suhu yang terlalu panas atau disimpan pada suhu yang terlalu dingin, maka nanti krimnya itu akan rusak ya, terutama kerusakan itu disebabkan karena perubahan komposisi dari minyak sama airnya tadi. Kemudian ada bahan-bahan tertentu yang juga nanti merusak krim ya, seperti misalnya asam atau basa itu juga merusak krim. Kita langsung ke resep pertama ya. Yang resep pertama ini adalah cleansing cream. Nah, cleansing cream kalau dilihat dari namanya ini adalah krim pembersih. Ya, cleansing cream merupakan resep standar Formularium Indonesia atau FOI. Nah, silahkan nanti dicek di FOI-nya. Saya tadi udah ngecek ya di FOI, cleansing cream itu komposisinya seperti ini. Ya, jadi cleansing cream, krim pembersih, itu di situ ada asam stearat 145 gram, triethanolaminnya 15
lemak bulunya 30, parafin cairnya 250, air sulingnya 550, Nipagin secukupnya. Nah, ini adalah formula standar untuk membuat krim. Nah, dari formula ini kita akan mencermati dulu. Nah, tadi krim itu merupakan suatu bentuk emulsi, gitu ya. Maka di situ harus ada fase minyaknya dan harus ada fase airnya, gitu ya. Nah, jadi dari bahan-bahan ini kita akan membagi dulu, ya, fase minyaknya apa saja dan fase airnya apa saja. Nah, fase minyak ini yang masuk di sini adalah bisa berupa lemak, bisa berupa minyak, ya, atau bisa berupa bahan-bahan yang menyerupai minyak atau lemak, atau bahan-bahan yang larutnya di dalam minyak atau lemak. Itu nanti dikelompokkan di dalam fase minyak. Nah, yang masuk fase minyak di sini adalah asam stearat. Nah, asam stearat ini adalah asam lemak. Ya, jadi dia asam merupakan asam lemak. Jadi dia masuk dalam fase minyak. Kemudian ada lemak bulu. Ya, lemak bulu. Nama lainnya apa lemak bulu? Adepts aneh. Ya, lemak bulu domba. Kemudian yang lain adalah parafin cair. Parafin cair. Ini juga menyerupai minyak. Kemudian Nipagin. Nipagin adalah pengawet, ya. Jadi fungsinya di situ sebagai pengawet yang nanti akan mengawetkan krim supaya krimnya itu bisa tahan lama, ya. Kalau kita pakai krim itu kan nggak mungkin langsung habis, ya. Tapi krim itu sejak dari dibuat di pabrik, ya, kemudian nanti dalam perjalanan, kemudian dia nanti mungkin sampai toko, sampai apotek, ya, kemudian nanti sampai ke pelanggan, kemudian oleh pelanggan itu nanti dipakai juga nggak langsung habis, ya kan. Satu krim mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan itu baru habis. Nah, di situ nanti sudah dibuka tutup kontaminasi mikroorganisme. Kalau tidak ada pengawet di situ, maka krimnya pasti dia sudah rusak, ya. Jadi itu fungsinya ada Nipagin di situ. Tapi besok kalau praktek boleh pakai, boleh enggak, karena kita krimnya bukan untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Krim kita nanti hanya untuk mengetahui prinsip-prinsip pembuatan krim. Kemudian kita ke fase air. Nah, fase air di sini apa? Fase air yang masuk di sini ya aqueous, gitu ya, air suling. Air suling dan juga ya yang larut di dalamnya trietanolamid. Nah, sudah ada fase minyaknya, sudah ada fase airnya. Yang diperlukan lagi adalah emulgator untuk nanti bisa membentuk emulsi. Nah, emulgatornya apa? Nah, emulgatornya ini adalah sabun. Ya, emulgatornya adalah sabun. Nah, sabun apa
ya sabun yang diperoleh dari reaksi penyabunan. Sabun ya, diperoleh dari reaksi penyabunan. Namanya reaksi penyabunan itu adalah reaksi yang menghasilkan sabun. Nah, penyabunannya reaksinya antara apa? Antara asam stearat dan triethanolamin. Penyabunan itu terjadi dari asam stearat dan triethanolamin. Ya, jadi reaksinya antara asam stearat ya plus triethanolamin akan menghasilkan sabun triethanolamin stearat. Ini sabun nih, triethanolamin stearat itu sabun. Ya. Dia berupa garam gitu ya. Jadi reaksi antara asam dengan basa, ya, basanya basa organik, asamnya asam organik, gitu ya, membentuk sabun triethanolamin stearat. Yang nanti sabunnya itu akan berfungsi sebagai emulgator yang akan membentuk emulsi minyak dalam air. Ya, emulsi minyak dalam air. Nah, emulsi minyak dalam air, emulsi kan tadi ada dua, ada emulsi minyak dalam air, ada emulsi air dalam minyak. Nah, emulsi minyak dalam air itu adalah campuran dari minyak sama air, di mana minyaknya itu dia terdistribusi dalam bentuk butiran-butiran kecil dalam medium air yang distabilkan oleh emulgator. Nah, mungkin mudahnya kalau emulsi itu ya kita lihat ya. Misalnya kita mencampur antara minyak goreng sama air di dalam botol. Nah, maka nanti di mana porsi minyaknya lebih sedikit daripada porsi air, kemudian kita kocok. Nah, setelah dikocok, maka nanti yang terjadi adalah adanya butiran-butiran kecil dari minyak itu terdistribusi di dalam medium air. Di mana ketika kemudian penggojokan itu kita hentikan, maka yang terjadi adalah kemudian terjadi pemisahan kembali, di mana minyak ya dia di lapisan minyak, air dia di lapisan air, memisah dia. Nah, itu kalau campuran minyak dalam air yang tidak ada emulgatornya. Tapi kalau campuran minyak sama air itu kemudian kita beri sabun, gitu ya, misalnya kasih sunlight gitu ya, kita kasih sabun kemudian kita gojok. Nah, maka yang terjadi adalah bahwa sabun ini dia nanti akan mengemulsikan minyak itu menjadi butiran-butiran kecil yang terdistribusi di dalam air dan stabil. Ketika pengojokan kita hentikan, ya tidak ada pemisahan. Nah, itu adalah fungsi sabun. Jadi dia mengemulsikan minyak dalam medium air, membentuk emulsi minyak dalam air. Nah, dalam hal ini, dalam pembuatan krim ini, nanti yang berlaku sebagai sabun yang akan mengemulsikan minyak-minyak ya, atau lemak-lemak ya, seperti lemak bulu, parafin cair, itu adalah sabun triethanolamin stearat yang dihasilkan dari reaksi antara asam stearat dan triethanolamin. Paham ya? Oke. Kemudian ini adalah permasalahannya. Kemudian, oh ya, jangan lupa terjemahannya ya.
Jangan lupa nanti diterjemahkan dulu resepnya. Ya, permasalahan, sebelum permasalahan kan di sini harus ada terjemahan ya. Saya kira semua bisa lah nerjemah ya. Ya, terjemahannya gimana ya? Nah, kan resipe, ambillah cleansing cream. Ya, cleansing cream. Ya, 20 signa usus externus. Tandai untuk pemakaian luar untuk Santi. Ya, nanti silahkan sendiri aja. Kemudian kita lanjut untuk ke perhitungan penimbangan. Ya, kita ke perhitungan penimbangan. Nah, perhitungan penimbangan ya, di mana di situ bahannya ada asam stearat, kemudian asam stearatnya 145, terus ada trietanolamin 15, kemudian ada lemak bulu. Lemak bulunya itu kayak E30. Benar nggak ya? Lemak bulunya 30. Kemudian parafin cair 250. Parafin cair 250. Kemudian air suling. Air suling itu aquadis ya. Air sulingnya adalah 550. Nah, itu adalah bahan-bahannya, benar ya tadi ya. Terus nipakin secukupnya. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya. Terus kita diminta untuk membuat 20 gram cleansing cream. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita jumlah dulu ya. Untuk total bahannya itu, ini nanti jadi berapa gram krim? Nah, jadi 145 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 250 ditambah 550. Ya, berapa tuh totalnya? Kita hitung dulu. 145 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 250 ditambah 550. Ini ketemunya adalah 990. Ya, jadi totalnya ini adalah 990 gram. Nah, sehingga untuk asam stearatnya, pengembilannya adalah 145 dibagi 990 dikali 20. Nah, ketemunya berapa? Tolong dihitungkan ya. Trietanolaminnya adalah 15 dibagi 990 dikali 20. Berapa? Terus untuk lemak bulunya 30 dibagi 990 dikali 20. Tolong hitungkan ya. Parafin cairnya 250 dibagi 990 dikali 20. Kemudian airnya adalah 550 dibagi 990 dikali 20. Nah, itu untuk penimbangannya. Tolong dihitung berapa ketemunya.
145 per 9. 2,9. Berapa, Mas? 2. 2,929. 929 gram. Terus trietanolamidnya ketemu berapa? Ya. Gram. Terus ini ketemu. Ayo bantuin ngitung. 60 dibagi 99. Ya, 0,606 gram. 50 dibagi 99. 5,05 gram. Kalau salah di ini ya. Sebelas koma satu ya. Nanti untuk yang 3 angka di belakang koma ini nanti dibulatkan ya besok ya. Karena kan kita tidak punya batu timbangan. Ya, jadi nanti dibulatkan aja nanti jadi berapa 2 angka di belakang koma 2,93 ya. 93 ini nanti jadi 0,30 jadi 0,61 ya, ini udah ya 5,05 11,11 gram. Ini adalah perhitungan penimbangan untuk dibuat 20 gram ginseng krim. Nipakin secukupnya, itu nanti aturannya berapa ya nipakin secukupnya itu 0,01 ya, 0,1%. Biasanya nipakin itu digunakan 0,1% sampai 0,2%. Ya, silakan nanti berarti 0,1% sampai 0,2% dikalikan 20. Itu kalau mau pakai nipakin. Ya, di lab ada nipakin, cuma tidak harus pakai nipakin karena ini krimnya nanti tidak akan kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita sudah ke perhitungan penimbangan, kemudian kita ke cara kerja. Nah, tadi kita sudah memisahkan antara fase lemak dan juga fase minyak dan juga fase airnya. Nah, ini untuk fase minyaknya, di mana dia terdiri dari asam stearat, lemak bulu, parafin cair, dan nipakin, itu nanti dilelehkan bersama di atas butterbed, ya, dalam cawan porselin. Jadi nanti lemak bulu, asam stearat, parafin cair, nipakin dicampur jadi satu, nanti dilelehkan di atas butterbed sampai semuanya menjadi cairan. Ya, kemudian
Kemudian triethanolamin nanti sama air ya, sama air, cuma nanti airnya adalah air panas. Ya, jadi nanti ini adalah fase airnya. Ya, fase airnya. Triethanolamin ditimbang dalam beker gelas. Nanti boleh nggak ditimbang dalam beker gelas juga nggak apa-apa. Nanti ditimbang dalam kaca arloji yang kecil. Karena triethanolamin ini dia yang kita timbang itu sedikit ya. Dan kita timbang sedikit cuma 0,3 itu ya. Nanti kan harus kita timbang di timbangan miligram. Nah, ini cuma 0,3. Ini cuma 300 miligram. Ya, sehingga nanti kita pakai kaca arloji aja ya yang kecil. Kemudian penimbangannya dilakukan di timbangan miligram. Ya, nanti ditara kaca arlojinya. Kalau nanti pakai beker itu terlalu besar. Ya, ditimbang cuman sedikit gitu ya. Jadi triethanolamin ditimbang dalam kaca arloji, ya, larutkan dengan sebagian air panas dalam beker. Nah, ini baru nih. Nah, dalam beker gelas. Nah, ini nanti sebagai fase air. Nah, kemudian ya, sering ada motor lewat jadi nggak konsen. Nah, kemudian ini ya, jadi fase minyak itu harus dilelehkan di atas water bath, kemudian fase airnya harus dilarutkan dalam kondisi yang panas gitu ya, supaya reaksi itu bisa berlangsung. Nah, reaksi yang tadi ya, reaksi antara asam stearat dengan triethanolamin membentuk sabun ini dia memerlukan kondisi panas. Ya, kalau kondisinya tidak panas, reaksi ini tidak akan berlangsung karena ini merupakan asam lemah, basanya juga merupakan basa lemah. Beda kalau kita mereaksikan asam kuat, basa kuat, ya. HCl direaksikan dengan NaOH. Nah, tidak perlu pemanasan, reaksi itu akan berjalan spontan. Tapi kalau kondisinya adalah asamnya asam lemah, basanya basa lemah, maka ini harus dibantu dengan pemanasan. Sehingga nanti proses reaksi antara asam sama basanya tadi itu dilakukan di atas water bath. Ya, jadi meleleh, panas, kemudian kita tambahkan triethanolamin yang dilarutkan dalam air panas, kemudian kita aduk sampai terjadi reaksi penyabunan. Nah, reaksi penyabunan itu dikatakan berhasil kalau bagaimana? Ya, kalau terbentuk krim. Ya, jadi ketika kita panaskan di atas water bath, kita aduk, kemudian terjadi krim, maka reaksi penyabunannya dia selesai gitu ya. Nah, setelah itu, setelah jadi krim, kemudian diturunkan dari water bath, kemudian bisa ditambahkan sisa airnya tadi gitu ya. Karena tadi kan airnya kan dibagi dua ya. Ada yang sebagian air panas untuk melarutkan triethanolamin dan sisanya yang air dingin itu nanti ditambahkan ketika krimnya sudah jadi. Nah, kemudian sudah jadi krim, maka nanti masukkan pot dan beri etiket. Nah, ini adalah resep pertama ya, cleansing cream. Nah, indikasinya apa? Ya, namanya cleansing cream. Ya, krim pembersih. Ya, berarti kan untuk membersihkan ya. Krim pembersih. Jadi yang bisa membersihkan itu kan semua sabun ya.
termasuk sabun mandi, sabun muka, dan krim. Ya, maka untuk pembersih muka, pembersih wajah itu kan bentuknya dia semuanya adalah emulsi. Ini adalah resep pertama. Ada pertanyaan dulu untuk resep pertama sebelum lanjut ke resep berikutnya? Lanjut. Kita lanjut ya. Ini ada orang nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, nanti kalau misalnya tanyanya di WA grup nggak apa-apa ya, Bu, sambil pelayanan soalnya, Bu, maaf sebelumnya. Oh iya. Yuk kita lanjut untuk resep kedua. Vanishing krim 10, mentolnya 0,1, metil salisilanya 0,1, Wiseda Signa oleskan SUE. Kok misalnya Signa kan ada ya. Wiseda krim gitu aja harusnya ya. Ya, SUE. Nah, ini juga resep standar FOI, Formularium Indonesia. Di sini komposisinya dari FOI ya ini ya. Nama lainnya adalah krim penyegar. Kemudian komposisinya ada asam stearat 142. Kemudian gliserinnya 100. Natrium tetraburatnya adalah 2,5. Triethanolaminnya 10. Air sulingnya 750. Nepagin secukupnya. Ya, ini ada di FOI halaman 245. Ini nanti jangan lupa ya diterjemahin dulu ya resepnya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini juga sama persis seperti halnya krim yang sebelumnya. Ya, bahwa krim ini merupakan suatu emulsi. Kalau dia merupakan suatu emulsi, maka harus ada fase minyaknya. Nah, fase minyaknya apa di sini? Fase minyak di sini adalah asam stearat, kemudian nipagin. Ini fase minyaknya. Kemudian fase airnya. Ini dia berupa, ya, fase airnya berupa air suling. Kemudian triethanolamin. Kemudian di situ ada natrium tetraburat. Ya, natrium tetraburat atau sering kita sebut borak, gitu ya. Borak itu kalau di tempat kita untuk bikin bleng, gitu ya. Ya bikin bleng, bikin gendar ya. Nama lainnya bleng. Ya, tetraburat itu nanti sebagai antiseptik ya, sebagai pengawet juga. Nah, kemudian sudah ada 2 fase di sini. Kemudian ada fase minyak, fase air. Kemudian harus ada emulgator. Nah, di mana emulgatornya ini adalah sabun triethanolamin stearat. Ya, sabun triethanolamin stearat. Ya, sabun triethanolamin stearat. Nah, sabun triethanolamin stearat ini dihasilkan dari reaksi penyabunan antara asam
stearat dengan trietanolamid nanti membentuk itu tadi ya, sabun trietanolamid stearat. Nah, selanjutnya di situ bedanya dengan resep yang pertama tadi adalah bahwa kalau resep yang pertama tadi hanya bikin basisnya, krimnya doang, tetapi dalam resep kedua ini di sini ada bahan tambahan ya, ada bahan aktif yang ditambahkan di situ yaitu mentol dan metil salisilat. Nah, selanjutnya untuk penimbangannya ya, untuk penimbangan bahan. Penimbangan bahannya di situ bahannya adalah asam stearat, kemudian asam stearatnya ada 142, kemudian gliserinnya adalah 100, terus natrium tetraboratnya adalah 2,5, kemudian trietanolamid ya, trietanolamidnya adalah 10, kemudian air suling adalah 750. Terus kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan seratus 42 ditambah 100 ditambah 2,5 ditambah 10 ditambah 750. Ya, ketemunya adalah 1004,5 ya, gram. Sehingga untuk asam stearatnya nanti penimbangannya adalah 142 per 1004,5 kali 10 dengan berapa, terus ini adalah 100 dibagi 1004,5 dikali 10, hasilnya berapa, terus ini adalah 2,5 dibagi 1004,5 dikali 10, sini 10 dibagi 1004,5 dikali 10, terus airnya adalah 750 dibagi 1004,5 dikali 10 ya, temunya adalah ini semua pelayanan, enggak semua pelayanan toh.
Ayo bantuin ngitung. Satu koma 41 gram. Tes. Ngomong sendiri saya berarti. 100 dibagi 1004,5 kali 10. 0,99 Bu. Ya. Ini nanti kalau dibulatkan ini karena 995 jadi 1 ya. 1 gram. Terus 2,5 dibagi 1004,5. 0,025 ya gram. Terus 10 dibagi 1004 yang kali 10 0,99 0,099 995 gram sama dengan itu ini jadi 0,1. Terus air selingnya 7,4665 Bu. 7,4665 ya. Kita bulatkan jadi 7,5 gram. Nah, itu untuk penimbangan bahan untuk krimnya ya. Sementara itu masih ada tambahan bahan berupa mentol dan metil salisilat ya. Mentolnya berapa, terus metil salisilat itu berapa. Nah, di situ mentolnya adalah mentolnya 0,1, metil salisilatnya 0,1. Ya, 0,1 gram. Metil salisilatnya adalah 0,1 gram. Ini untuk penimbangan bahannya. Nah, selanjutnya untuk pembuatannya sama persis dengan pembuatan krim pada resep pertama. Ya, di mana asam stearat, fase minyaknya ya, fase minyaknya kan di situ asam stearat dan nipagin ya. Nah, kalau pakai nipagin berarti nanti asam stearat sama nipagin dilelehkan di atas water bath dalam cawan porselin. Kalau pakai ya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya, asam stearat saja yang dilelehkan di atas water bath. Kemudian fase airnya trietanolamid tadi ya sama ya, ditimbang dalam kaca arloji. Nah, ini sedikit banget, ditambah dengan
larutkan dengan sebagian air panas, ya, dan baca arloji, sebagian air panas dalam beker, ya. Jadi pelarutannya itu dalam beker, tapi penimbangannya dalam kaca arloji. Nah, kemudian nanti larutan ini yang sudah larut ini nanti dimasukkan ke dalam lelehan asam stearat tadi. Ya, kita reaksikan di atas water bath pada kondisi panas sampai nanti diaduk-aduk, ya, sampai nanti terjadi reaksi penyabunan atau terbentuk krim. Nah, setelah terbentuk krim, diturunkan cawannya, kemudian ditambahkan gliserin. Ya, ditambahkan gliserin. Nah, gliserin ini fungsinya adalah sebagai stabilisator krim. Ya, stabilisator krim, sehingga gliserin ini ditambahkan ketika krimnya sudah jadi. Nah, di samping dia sebagai stabilisator krim, gliserin ini juga berfungsi sebagai pelembab. Ya, dia berfungsi sebagai pelembab yang fungsinya adalah menjaga kelembaban krimnya, supaya krimnya tidak kering dalam penyimpanan. Karena gliserin itu kan sifatnya tidak menguap, tidak seperti air. Ketika menguap, kalau nggak ada gliserin, ketika menguap airnya, maka krimnya jadi keras dia. Nah, kalau ada gliserin di situ sebagai pelembab, ya, karena sifatnya yang tidak menguap. Di samping sebagai pelembab krimnya, dia juga sebagai pelembab kulit, ya, kalau dia dipakai di kulit. Nah, maka gliserin ini ditambahkan ketika krimnya sudah jadi dan juga sisa airnya. Ya, sisa airnya ditambahkan ketika krimnya sudah jadi. Nah, kemudian untuk bahan obatnya berupa mentol sama metil salisilat. Nah, ini kita campur dulu. Nah, kebetulan mentol ini larut di dalam metil salisilat. Nah, baru kemudian ditambahkan krim yang sudah dingin dan diaduk homogen. Nah, krimnya itu kalau sudah dingin ketika dicampurkan di dalam mentol dan metil salisilat, karena mentol dan metil salisilat ini sifatnya adalah dia mudah menguap. Kalau kena panas nanti dia mudah menguap, ya, sehingga krimnya ditambahkan ketika sudah dingin. Nah, itu adalah resep yang kedua, ya. Resep yang kedua. Ada pertanyaan resep yang kedua? Ya, indikasinya nanti kita bisa lihat di situ ada mentol, metil salisilat sebagai analgetik, ya. Jadi ini nanti akan seperti geliga krim, ya, atau hot cream gitu, ya, hasilnya. Ada pertanyaan sebelum lanjut untuk pasta? Sementara belum, Bu. Kita lanjutkan Belum, Bu. pasta, ya. Oke, ya, untuk pertemuan ketiga ini, materi ketiga ini tentang pasta. Nah, pasta ini yang membedakan dengan sediaan semi padat yang lainnya. Ini adalah kadar bahan obat berbentuk serbuk. Ya, ini yang membedakan dengan sediaan semi padat lainnya. Pasta itu bahan obat berbentuk serbuknya itu dalam jumlah yang besar. Ya, dalam jumlah yang besar. 50% atau lebih. Nah, sebagai basisnya ini dia bisa berupa vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dari gliserol, musilagu atau sabun. Nah, pasta itu bisa dia merupakan pasta berlemak. Nah, kalau pasta berlemak dia basisnya nanti kayak salep,
Ya, basisnya bisa vaselin, bisa parafin cair. Cuma yang membedakan dengan salep adalah kadar bahan obat dari bahan obat berupa serbuk dari pasta ini yang jumlahnya besar. Kemudian basisnya bisa juga basis yang tidak berlemak, seperti misalnya gliserol, musilago, dan juga sabun. Nah, contohnya ini adalah pasta gigi. Nah, kalau pasta gigi ini basisnya bukan vaselin, ya, tetapi basisnya di situ adalah sabun, ya, dan juga ada campuran gliserinnya juga, gitu ya. Nah, itu kalau bikin pasta gigi ya, kalau bikin pasta gigi basisnya adalah sabun. Nah, di situ ada bahan padatnya berupa biasanya kalsium karbonat itu yang fungsinya untuk pembersih gigi. Nah, kita kalau pakai pasta gigi itu kan senangnya kan berbusa ya. Kalau pasta giginya nggak berbusa itu nggak mantep. Nah, itu karena ada basis sabunnya itu. Nah, biasanya pasta ini digunakan sebagai antiseptik atau sebagai pelindung kulit. Nah, kita langsung ke resep. Oh, pasta ada 3. Pasta dura, pasta molis, pasta dentrifisia. Pasta dura ini adalah pasta yang keras. Ya, seperti misalnya pasta zinsi, pasta lasar. Ini pasta yang keras. Basisnya vaselin. Nah, maka dia menjadi lebih keras dari salep. Tetapi ada juga pasta lunak atau pasta molis, ya, atau pasta yang lembek. Ini berupa, contohnya adalah pasta zinsi oleusa. Nah, pasta zinsi oleusa ini basisnya adalah oleum sesami minyak. Ya. Jadi pastanya dia cenderung lunak. Kalau pasta dentrifisia ini adalah pasta yang dipakai untuk gigi, ya. Umumnya basisnya itu berupa campuran gliserin dan juga sabun. Nah, kita ke pasta Zinsi Salicylata Lasari 20 SUE untuk tadi. Silahkan nanti diterjemahkan sendiri. Nah, terjemahkan resepnya. Kemudian kita ke permasalahan. Ini merupakan resep standar ya, pasta Zinsi Salicylata Lasari itu ada di dalam pH net 5 ya, dalam pH net 5, di mana di situ komposisinya adalah asam salisilat 2, seng oksida yang sudah diayak B40 itu 25, kemudian pati terigu, ya, pati terigu itu gandum ya, pati terigu atau amilum tritisi nama lainnya, kalau di lab nanti bukan pati terigu ya, nama di lab nanti amilum tritisi 25, terus 48 vaselin kuning ya, 48. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, vaselinnya 48, bahan padatnya di sini 52. Jadi 50% lebih. Nah, kemudian kita akan menghitung ya berapa penimbangan bahan untuk pembuatan pasta sebanyak 20 gram. Pasta 20 gram berarti untuk penimbangan bahannya adalah di situ ada asam salisilat. Asam salisilatnya itu adalah 2. Kemudian seng oksida itu zinsi oksid ya. Zinsi oksid itu 25. Kemudian pati terigu atau
amilum tritisi. Ya, amilum tritisi itu sebanyak 25 juga. Kemudian vaselin kuning adalah 48. Nah, kita jumlah dulu. Jadi total bobotnya di sini adalah 100, ya. Kok sampai sini sih? Oh iya. Total bobotnya adalah 100 gram. Nah, 100 gram. Nah, sehingga kalau akan membuat vanishing cream, ya, vanishing creamnya itu sebanyak 10. Kok vanishing cream sih? Aduh, sorry, salah. Pasta zinsi salicylata lasarinya sebanyak 20, maka penimbangannya adalah, ya, adalah 20 per 100 dikali 2. 20 per 100 dikali 25. 20 per 100 dikali 25. Vaselin kuning 20 per 100 dikali 48. Kita hitung ya. 0,4 itu asam salisilatnya. Terus ZNO-nya adalah 0,2 dikali 25. 5, ya, ketemunya 5. Kemudian di sini berarti sama juga, ya, 5. Kemudian di sini vaselin kuningnya adalah 9,6. Nah, 9,6. Ini adalah penimbangan bahan untuk membuat pasta zinsi salicylata lasari. Nah, ya, asam salisilatnya 0,4, ZNO-nya 5 gram, pati terigu 5 gram, vaselin kuningnya 9,6 gram. Ya, kita lanjut ke cara kerja. Asidum salicilikum nanti digerus halus dalam mortir hingga mengkilapnya hilang. Ya, jadi asidum salicilikum itu bentuknya kristal gitu ya, kristal-kristal jarum gitu. Ya, nanti digerus sampai halus, sampai tidak ada lagi kilapan dari asam salisilat. Kemudian ditambahkan ZNO yang sudah diayak B40, diaduk homogen, kemudian ditambahkan dengan amilum tritisi atau pati terigu, kemudian ditambahkan vaselin kuning sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai homogen, masukkan pot, beri etiket. Nah, itu untuk resep pasta, ya, yang pertama.
Tidak ada persoalan apa-apa ya di sini. Nah, hanya teknik mencampur aja ya. Terus kalau indikasinya untuk apa ya? Di situ ada asam salisilat, kemudian ada ZNU. Asam salisilat ini sifatnya keratolitik. Nah, keratolitik itu sifatnya mengelupaskan lapisan kulit. Kalau ZNU ini sifatnya sebagai antiseptik. Nah, jadi biasanya ini untuk apa ya? Bisul atau apa ya? Nanti sifatnya dia melotok gitu ya, dikelotok sama di situ ada antiseptiknya untuk jerawat. Biasanya kalau yang menggunakan asam salisilat nih nanti mengelupaskan gitu ya. Ini untuk pasta pada resep 1 ya. Kita langsung lanjut ya untuk resep 2 ya. Oke, Bu. Ya, kita langsung ke resep 2. Di situ ada Vioform 2%, asid boriknya 3%, pasta Sinsi Oleusa at 30 gram, Misefakda SUE ya. Kita terjemahkan dulu, nanti silahkan terjemahkan sendiri, gampang ya. Terjemahkan. Kemudian ini adalah resep standar dari pH-Net 5, di mana ada bahan tambahan berupa bioform dan asam borat. Ya, ada tambahan bioform dan asam borat. Nah, di mana di dalam pH-Net 5 itu, di situ untuk pasta Sinsi Oleusanya atau disebut tapal seng oksid dengan minyak. Ini terdiri dari seng oksidnya adalah 60 dan oleum sesaminya adalah 40. Ya, ini nanti jadi pasta lunak ya atau pasta molis. Atau pasta molis. Karena di situ basisnya adalah minyak. Tidak ada persoalan lain juga selain dia resep standar, sehingga kita langsung untuk ke penimbangan bahan. Penimbangan bahan. Nah, penimbangan bahan di situ bahannya ada bioform, ya bioform, kemudian ada asid borik, ya, kemudian pada asid borik, asid bioformnya 2%, asid boriknya 3%, pasta Sinsi Oleusanya 30. Nah, jadi ini tadi 2%, kemudian asid boriknya adalah 3%, terus pasta Sinsi Oleusa 30 gram, sehingga di sini untuk bioformnya itu berarti 2% dikali 30 gram. Nah, ini sama dengan 2% dikali 30 gram. Ketemunya 0,6 gram. Terus asid boriknya 3% dikali 30 gram.
sama dengan 0,9 gram. Kemudian untuk pasta sinsi oleusanya ini berarti 30 gram dikurangi 0,6 ditambah 0,9. Ya, sehingga ketemunya adalah 30 dikurangi 1,5. Ketemunya 28,5 gram. Nah, pasta sinsi oleusanya sendiri itu terdiri dari zinc oxide 60 dan oleum sesame 40. Sehingga untuk membuat pasta zinsi oleusa 28,5 gram ini penimbangan untuk ZNO-nya adalah pasta zinsi oleusanya kan begini. Ya, resep standarnya gini. Kemudian ini totalnya adalah 100. Ya, totalnya 100 gram. Sehingga untuk ZNO-nya sendiri di situ adalah 60 dibagi 100 dikali 28,5 gram. Terus untuk oleum sesamenya sendiri 40 dibagi 100 dikali 28,5 gram. Dan 0,6 dikali 28,5. Sini ketemunya adalah 17,1. Ya, 17,1. Terus oleum sesamenya itu adalah 11,4. Ya, 11,4 gram. Nah, ini untuk ZNO dan juga oleum sesame. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya ini nggak ada persoalan apa-apa juga ya. Nanti kalau asidum boricumnya itu kan ada dua ya, asidum boricum itu ada yang asidum boricum cristallum, ada asidum boricum pulveratum. Nah, nanti pilih yang asidum boricum pulveratum ya supaya nanti lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian dicampur dengan bioform dalam mortir, digerus halus. Kemudian ditambahkan ZNO yang sebelumnya sudah diayak B40, terus diaduk homogen, baru ditambahkan oleum sesame, diaduk sampai homogen ya. Masukkan pot, beri etiket. Nah, indikasinya untuk apa ya? Kayak gini indikasinya. Indikasi untuk antiseptik juga ya, karena pasta itu kebanyakan untuk antiseptik. Itu untuk materi 2 dan materi 3 ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Udah selesai nih habis ini. Kita lanjutkan minggu depan.
Ada pertanyaan? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah, belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, kita cukupkan. Oh ya, nanti untuk tugasnya itu adalah membuat jurnalnya ya. Nanti dibuat jurnalnya seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Urut-urutannya sama seperti halnya membuat jurnal biasanya itu. Kemudian nanti diupload di Edlink ya. Nanti diupload di Edlink untuk nanti saya buatkan ya nanti di, dipisah ya antara pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nanti diupload saya buatkan tempatnya masing-masing untuk materi 2 dan Baik, materi 3. Bu. Nanti untuk batas waktunya sampai besok pagi ya. Sampai besok pagi jam 10 ya udah harus dikirim ya tugasnya ya. Iya, Bu. Oke, kita akhiri untuk praktikum pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Monggo silahkan melanjutkan untuk pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin, ya.